Ini tanda-tanda kalau memang lingkungan kerja kalian itu udah toxic. So, tonton terus video ini sampai akhir. Halo guys, balik lagi bersama aku Fauzi di channel Jejak Zamzami. Thank you banget buat teman-teman semuanya yang udah selalu nonton video-video aku. Dan buat teman-teman semuanya yang belum nonton, jangan lupa untuk tonton dan jangan lupa juga untuk like, comment, share, dan juga subscribe biar aku makin semangat untuk bikin video buat teman-teman semuanya. Nah, di video kali ini aku bakal sharing ke teman-teman semuanya ciri-ciri lingkungan kerja yang memang toxic itu kayak gimana. Aku yakin yang aku sampaikan ini gak bakal juga membuat 100% teman-teman itu setuju. Dan kemungkinan juga ada yang kontroversial dan ada yang gak suka juga dengan kata-kata toxic untuk di lingkungan perusahaan itu. Jadi silakan teman-teman interpretasikan aja, tapi aku cuma mau ngasih ciri-cirinya aja kalau misalkan mungkin lingkungan kerja kalian itu udah masuk ke tahap toxic. Dan sebelum ke sana, kalian juga perlu tahu bahwa dari data yang aku dapetin itu ada 70% orang yang memang ngerasa burnout ketika lingkungan kerjanya itu toxic gitu. Nah, lingkungan kerja yang toxic ini juga itu gak hanya bikin kita itu stres gitu loh, tapi memang udah masuk ke mental health kita gitu. Walau sebenarnya aku juga setuju gitu, kayak yang Timothy Ronald itu bilang, lu mikirannya mental health mulu, makanya karir lu di situ-situ aja. Nah, itu lu bisa ngaca dari komen-komen lu, McLaren lu warna apa, bos? ya kerja pasti kayak gitu, tapi at least kita tahu dulu gitu ciri-ciri lingkungan yang toksik itu kayak gimana. Either nanti kalian itu memutuskan untuk resign atau enggak, it's your choice gitu. Tapi inilah ciri-ciri yang bisa kita identifikasi bahwa lingkungan kerja kita itu toxic. Pertama, 24/7 atau seharian dalam 1 minggu kita dituntut untuk kerja terus-menerus. Tetapi ketika kita disuruh untuk kerja terus-menerus, itu nggak ada kompensasi yang sepadan. Atau bahasa gampangnya itu nggak dikasih uang lembur gitu. Dan di sini juga itu banyak tipikal-tipikal orang yang bilang kalau misalkan kita kerja itu harus ikhlas aja. Kalau misalkan kita disuruh lembur dan nggak dibayar lemburnya, ya udah ikhlas aja gitu. Sometimes ada benarnya, tapi pola pikir aku itu mikir, kita ikhlas ke perusahaan yang dia itu udah punya aset miliaran dan triliunan gitu. Sedangkan kita gitu, ya siapa gitu cuma rempahannya doang. Dan kita harus ikhlas ke orang atau perusahaan yang lebih besar dari kita gitu. Orang yang mungkin dia udah jadi owner atau dia udah jadi CEO-nya gitu, dia ya santai-santai aja gitu, ketawa-ketawa gitu, nggak ngegaji kita, nggak bayar uang lembur kita dan sebagainya gitu. Sedangkan kita gitu kan, yang masih biasa aja, terus mungkin gajinya juga ada yang di bawah UMR gitu, kita harus ikhlas ke orang yang lebih kaya dari kita gitu. Itu juga jadi pertanyaan aku, apakah memang kita itu harus ikhlas ke orang yang lebih kaya dari kita, atau bahkan ke perusahaan yang asetnya udah miliaran triliunan gitu? Apakah kita harus ikhlas ke mereka? Yang kedua, sibuk sama dengan kinerjanya itu bagus. Aku kadang bingung ya sama orang-orang yang mikir kalau misalkan kita itu sibuk, wah di depan laptop terus habis itu kerjanya bener-bener fokus, pokoknya sibuk sana sini, mau diajak meeting susah, mau diajak phone call susah dan sebagainya, pokoknya sibuk banget gitu. Nah, itu orang banyak yang mikir bahwa ketika kalian sibuk itu berarti kinerjanya itu bagus. Padahal enggak. Kinerjanya bagus itu bukan dilihat dari sibuknya kalian gitu, tapi hasilnya gitu, efektif atau enggak gitu. Efektivitas dari apapun yang kalian lakukan. Percuma misalkan kalian menghabiskan waktu berjam-jam gitu, puluhan jam, belasan jam untuk ngerjain sesuatu tapi hasilnya nggak ada. Ya gue mendingan milih orang yang ngerjain cuma sejam, 2 jam, habis itu dia terserah mau ngapain, mau main atau apa kayak gitu, tapi hasilnya itu bagus gitu. Jadi banyak juga orang yang berpikir kalau misalkan lu itu sibuk berarti sama dengan kinerjanya baik, padahal itu totally wrong. Yang ketiga, gosip itu adalah hal yang biasa. Ini banyak banget, mungkin hampir di semua perusahaan itu gosip tuh pasti ada gitu. Kita ngomongin orang di belakang kita bahkan mungkin ngomongin orang yang sama sekali kita nggak kenal gitu. Kita ngegibahin orang yang mungkin baru dapat promosi dan kita ngerasa bahwa dia nggak layak gitu. Nah, itu hal-hal kayak gitu sebenarnya itu benar-benar toxic banget menurut aku ya. Karena kita bisa lihat bahwa kalau misalkan kita itu banyak banget gibahin orang gitu, apalagi ngegibahin orang yang justru secara level, secara ini itu di atas kita gitu, berarti kan sebenarnya yang kita gibahin itu jauh di atas kita gitu, dan kita malah jauh lebih bawah dari mereka gitu. Jadi kayak it's not a good habit sih kalau misalkan kita tuh ngegibahin orang, ngegosipin orang, apalagi
di belakang dia. Mungkin kalau di depan dia ngomong langsung kita nggak suka dia ngomong gitu, menurut aku sih fair banget gitu. Tapi kalau misalkan ngomonginnya itu di belakang gitu, nah itu yang quote and quote itu nggak fair. Yang keempat, turnover karyawannya itu tinggi. Dalam artian yang masuk dan keluar ke perusahaan itu benar-benar tinggi banget, sering banget gitu. Nah itu sebenarnya bisa jadi justifikasi juga apakah perusahaannya bagus atau enggak gitu. Karena biasanya kalau memang perusahaannya ini bagus, ya turnovernya nggak tinggi-tinggi amat gitu loh. Pasti banyak orang yang udah bertahun-tahun di sana dan sebagainya gitu. Compare tuh orang-orang yang misalkan keluar gitu, harusnya jauh lebih banyak orang yang stay di sana kalau misalkan memang perusahaannya itu bagus. Tapi kalau misalkan turnovernya itu tinggi, karyawan yang keluar masuknya tinggi, itu kan sebenarnya nggak hanya kita bisa ngelihat bahwa perusahaan ini kurang baik, tapi lebih ke ternyata nanti bingung juga gitu. Kalau misalkan banyak orang yang keluar, akhirnya kan program-program yang mungkin udah dia jalankan dan sebagainya harus dilempar ke orang lain, ke orang yang baru, akhirnya produktivitasnya bakalan menurun. Yang kelima, atasan itu micromanage. Dalam artian, apapun yang kita kerjakan itu harus ada di under dia banget. Dia yang ngatur semuanya. Mulai dari eksekusi idenya, mulai dari bikin plannya dan sebagainya itu harus dari dia gitu. Kita jadi sebagai orang yang kerja di sana itu nggak punya kesempatan untuk create idea sendiri, untuk bisa eksplorasi sendiri gitu. Nah kalau misalkan tipikalnya udah micromanage gitu, ya gimana kita bisa berkembang? Orang kita aja di drive banget dari atasannya. Tapi kalau misalkan kita itu tipikal orang yang suka explore, kita suka ngasih ide, suka create ide, suka mengeksekusi ide gitu, dan punya atasan yang micromanage gitu, itu mungkin bakalan jadi tantangan dan mungkin bakalan jadi tekanan tersendiri gitu buat kita, karena kita jadi gak bisa explore. Dan mungkin lambat laun kita bakalan keluar juga gitu, karena kita ngerasa kayak di drive aja sama dia, tapi kita nggak bisa berkembang secara personal. Dan yang terakhir adalah diganggu pada saat weekend atau di luar jam kerja. Ini mungkin bakalan jadi perdebatan semua orang. Nah, biasanya yang bakal ngedebat yang pertama ini adalah pasti atasannya dulu gitu. Yang bakal ngedebat statement-statement aku ini adalah atasannya dulu. Karena mostly mungkin kalau kalian itu belum jadi atasan, mungkin kalian bakalan oke-oke aja dengan statement aku. Tapi kalau misalkan udah jadi atasan, mungkin kalian bakalan orang pertama yang nggak setuju dengan statement aku ini. Karena aku selalu bilang bahwa ketika lo diganggu di weekend atau diganggu di luar jam kerja lo gitu, apalagi ya hal-hal yang besar dan perlu kalian effort tinggi. Tapi kalau misalkan cuman balas WA doang gitu loh, nanyain besok kerjaannya ngapain, tek beres gitu, menurut gue nggak masalah. Tapi kalau misalkan yang kerjaannya tinggi banget dan kalian itu harus benar-benar effort banyak gitu, nah diganggu itu adalah hal yang benar-benar toxic gitu. Karena menurut aku, ketika kita kerja nih 9 to 5, let's say kayak gitu, setelah itu kan kita punya kehidupan sendiri. Ada orang yang setelah itu part time, ada orang yang setelah itu ngerjain usaha sampingannya, ada yang misalkan dia itu freelance gitu, ada yang mungkin dia pengen nongkrong, ada yang mungkin dia itu pengen nonton, ada yang kalau udah berkeluarga dia pengen main sama anaknya, pengen ketemu istri atau suaminya gitu. Nah itu kan hal-hal kayak gitu emang kehidupan kita sendiri gitu. Sehingga ketika kita itu diganggu pada saat weekend atau di luar jam kerja, itu kan sebenarnya udah ngeganggu kehidupan pribadi kita. Dan mungkin kita nggak punya kehidupan di sana, kita kehidupannya ya kerja gitu. Nah kalau prinsip aku adalah, aku itu sangat-sangat nggak suka ketika misalkan diganggu weekend atau misalkan di luar jam kerja, karena aku punya kerjaan sampingan aku gitu. Aku punya usaha aku sendiri, aku punya freelance gitu, aku ada part time di suatu tempat gitu, yang memang harus aku kerjakan gitu. Jadi ketika aku udah dedikasiin waktu 9 to 5 untuk perusahaan aku, ya udah that's it gitu loh, beres gitu. Toh aku dibayar cuma segitu juga gitu. Jadi gue lebih milih kalau misalkan di jam 5 ke atas itu ya gue ngerjain kerjaan sampingan gue gitu. Karena itu yang ngasih income juga ke gue gitu loh. Jadi ketika gue hanya fokus ke perusahaan gue, ya udah digajinya itu flat gitu loh. Gue mau kerja 24 jam kayak gitu, digajinya sama sebulan gitu loh. Tapi kalau misalnya gue dedikasiin itu untuk kerjaan sampingan gue gitu, yang memang paid-nya by project gitu, nah itu kan semakin banyak project yang kita ambil, semakin juga banyak uang yang kita dapetin. Disinilah yang aku bilang itu toxic, karena emang kita jadi gak punya kehidupan pribadi dan kita jadi gak bisa choose gitu, kita itu pengen kehidupannya itu seperti apa gitu. Karena kalau kita itu di drive sama kantor terus gitu. Tapi mungkin beda cerita kalau misalkan kantor yang nyuruh kita 24/7 harus standby, terus udah itu dia ngeganggu kita saat weekend, tapi bayarannya ada dan bayarannya itu gede, ya gue juga mau gitu. Mau banget gitu. Tapi
kebanyakannya kan enggak gitu. Kita diganggu saat weekend, kita disuruh kerja 24/7, emang itu enggak dibayar, disuruh ikhlas ke orang yang lebih kaya dari kita, ke perusahaan yang asetnya miliaran dan triliunan gitu. Sedangkan kita yang masih merintis gitu, ya nggak dapat apa-apa dari dia, nggak dapat feedback apa-apa, nggak dapat uang tambahan dan sebagainya gitu. Jadi makanya aku lebih milih untuk ngerjain kerjaan sampingan aku kalau misalkan di luar jam kerja gitu. What I did adalah ngerjain kerjaan sampingan aku, that's it gitu. Nggak ada yang kayak gue harus ngerjain kerjaan kantor di luar jam kerja gue, itu gue males banget sih. Apa namanya tuh, ogah banget gitu. Apalagi kerjaan-kerjaan yang sebenarnya gue bisa selesain besok gitu. Kecuali kalau misalkan memang kerjaannya urgent banget dan harus dikerjain memang malam itu dan harus beres malam itu gitu. Itu nggak masalah karena pasti sekali-kali. Tapi kalau misalkan memang kerjaannya itu yang masih bisa dikerjain besok dan itu adalah kerjaan daily gue gitu, yang juga bisa dikerjain besok, ya udah besok aja, ngapain lo ngabisin waktu malam-malam, toh itu nggak dibayar dan nggak ada tambahan juga gitu. Jadi gue mending ngerjain kerjaan sampingan gue yang memang itu dibayar gitu. Nah, jadi it's your choice guys. Apapun yang jadi decision teman-teman setelah aku ngomong kayak gini, itu nggak ada sangkut pautnya ke siapapun, nggak ada sangkut pautnya ke perusahaan apapun gitu. Jadi ini benar-benar murni dari apa yang aku rasakan di banyak tempat dan di banyak pengalaman aku dulu-dulunya. Jadi kalau misalkan teman-teman setelah ini ngelihat, oh bahwa ternyata di ciri-ciri tadi ini ada nih ciri-ciri di lingkungan kerjanya itu toksik ada di tempat gue, misalnya ada di tempat teman-teman gitu. Nah itu silakan teman-teman yang justifikasi sendiri. Apakah teman-teman nanti setelah ini teman-teman itu mau decide gimana dan sebagainya, itu terserah gitu. Tapi as long as menurut aku ya, as long as memang kalian nggak punya kehidupan lagi selain memang kerja, ya monggo terserah lu mau ngelihat ini itu pasti bukan hal toksik gitu. Misalkan contoh ada temen aku, dia memang orangnya gak punya pekerjaan lain selain dia itu kerja di kantor gitu. Jadi ketika dikasih kerjaan di luar jam kerja pun dia gak ngerasa itu toksik, dia ngerasa senang aja daripada dia gak punya pekerjaan atau dia nganggur gitu. Beda cerita ketika hal tersebut itu dilempar ke orang yang mungkin punya usaha sampingan atau punya kerjaan freelance atau dia itu part time di suatu tempat atau mungkin dia punya kehidupan lain, dia mungkin bakal bilang itu toxic karena itu ngeganggu salah satu kegiatan dia di luar jam kerja. So thank you so much buat teman-teman semuanya yang udah nonton. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan juga subscribe. See you next time. Goodbye.